Enggak, tuh beneran laku sampai miliaran apa cuma gimmick doang sih, Dok? Aku kan anak Olimpiade Matematika dulu. Tapi aku tuh anak Olimpiade Matematika, cinta banget dengan matematika, juara 1 di matematika. Tapi aku harus buang matematika itu demi pengen jadi kaya. Jadi brandingnya Dr. Richard apa sih sebenarnya? Aku nggak butuh temen, Mbak Fen. Fanny Rose tau nggak? Cuma ada satu orang yang bisa buat Dr. Richard itu jatuh. Jatuh? Istriku. Tapi aku sudah membayangkan kalau istriku marah dan upload di media sosial, maka kayaknya aku akan rata sampai ke tanah. Apa yang terjadi di 1 kali 24 jam itu? Apa yang dokter lihat, dokter rasakan, dokter dengar sehingga tiba-tiba sampai di titik kesadaran itu? Dan begitu ditutup trali itu, aku tuh sesak napas karena kan pengap dan panas banget. Dan aku tuh sampai ngomong dengan, aku shock banget. Orang-orang sudah ngomong, oh shock nih, Richard nih, shock nih, katanya kan. Sampingku pencopet, sebelah sini penjahat, gitu, pemerkosa, sebelah sini. Aku yang punya Athena Group bersama dengan mereka semua. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hai, hari ini kita kedatangan tamu ya seperti biasanya semuanya istimewa, tapi kali ini super duper yaitu Dr. Richard nih. Hai. Aku sebenarnya trauma loh ketemu Fanny Rose. promo YouTube-nya. Bukan, apa? trauma. Trauma. Tenang, di situ nggak ada tangga, nggak ada wartawan, jadi nggak ada yang wawancara, nggak ada yang tiba-tiba fotonya. Pulang dari tempat Anda. Itu sampai jadi artikel ya. Sumpah. Jadi itu sebenarnya cerita tentang dokter kulit, kenapa kulitnya begitu itu adalah dari Rumpi ya. Dari ketemu Fanny Rose pas pulang, aku pikir kayaknya semua loh. Dr. Richard, Dinar Candy, semua yang keluar dari situ. Ini jangan-jangan ini pelaku ya, jangan. Aku udah bilang, tolong angle situ. Biasanya semua kelihatan tuh wajah-wajah yang. Jangan lupa HDR-nya ya, tinggiin ya, kontrasnya naikin. Kan judulnya No Secret. Iya, tapi itu juga salah satu yang mau kita bahas ya, Dok ya. Ini dokter beban nggak sih, Dok? Ini Dr. Richard udah terkenal sebagai dokter kulit 1 ya kan. 2 suka mereview produk-produk kosmetik ya. Sampai kemudian ada salah satunya yang berujung pada diamankan apa segala macam. 3 adalah seorang apa sih istilahnya, berarti podcaster juga ya, pewawancara juga, saingan maku ya. Terus habis gitu pas turun ada fotonya, terus disorot gitu kulitnya. Ini dokter kulit kok kulitnya begitu gitu. Beban nggak sih buat seorang dokter? Beban sih sebenarnya. Okay. Jujur, yang mana yang terakhir kan, iya. yang kulit kan, itu iya, beban banget. Makanya kan dari dulu kan sebenarnya aku nggak mau jadi dokter kecantikan. Aku ngerasa passionku juga bukan di kecantikan awalnya. Awalnya itu kok aku tuh di dunia bisnis dan di dunia manajemen. 6 tahun kan di perusahaan kan. Yeah. Habis itu dipaksa istri untuk pindah ke kecantikan. Dan jadi lulusannya kan dokter nih. Dokter, habis itu tapi perdalamnya justru bisnis dan manajemen. Masuknya ke dokter perusahaan. Di dalam dokter perusahaan itu besarin klinik. Dari 1 klinik jadi 20 cabang klinik waktu di perusahaan tuh. Jadi lebih kayak, kepada office-nya ya? Betul. Aku juga ngerasa kayak aku tuh Dr. Richard itu mungkin banyak yang nggak tahu ya. Mungkin taunya itu Dr. Richard edukator ya. Dr. Richard tuh paling hebat di dunia meeting. Kalau di meja meeting itu otakku berputar banget, bagus banget, pengaturanku bagus, manajemenku bagus banget sebenarnya. Tapi mungkin nggak ada yang tahu karena nggak dikamerain. Iya. Makanya public speaking-nya lancar banget ya kan. Dia ketika menjadi pewawancara juga lancar. Jadi jam terbangnya lebih banyaknya di situ justru. Justru di situ. Lalu keluar dari perusahaan, dipaksa istri masuk ke kecantikan. Kenapa keluar dari perusahaan? Sejujurnya, tapi kalau ceritanya panjang nanti di PHK sejujurnya. Kok aku ketawa? Ketawa apa? Karena kliniknya lagi gonjang-ganjing atau ada Enggak, masalah? karena aku berprestasi sekali.
Prestasiku tuh luar biasa banget di perusahaan tuh. Dari satu klinik jadi 20 klinik. Aku tuh anak kesayangan di perusahaan. Semua pimpinan tuh sayang banget dengan aku semuanya. Tapi pada suatu hari pimpinannya diganti. Seperti biasa kalau misalnya presidennya diganti, menterinya semua dibabat habis. Dan pada waktu itu aku anak kesayangan banget di presiden direktur sebelumnya, sehingga aku menjadi kayak benar-benar nggak disukai dan gagasanku semuanya kayak seolah-olah salah. Orang lama nih, ganti. Betul, mau diganti kayak gitu punya. Sehingga akhirnya aku di PHK, padahal aku cinta banget dengan perusahaanku yang lama. Oke, ini klinik apa sih? Klinik kecantikan atau klinik biasa? Bukan, klinik biasa. Oh, klinik biasa. Klinik Dokter biasa. umum, dokter apa gitu, Yes, gitu ya? di perusahaan, khusus untuk perusahaan. Tapi karyawannya itu nggak kaleng-kaleng ya, 16.000 ya. Jadi ini perusahaan besar. Jadi dokter itu bagian manajemennya? Oke. Dan yang ngebangunnya ya. Dan akhirnya pada waktu keluar itu aku sedih ya. Karena aku tuh bekerja itu selalu pakai cinta, selalu pakai hati ya. Sama. Itu yang buat aku itu bisa berada di titik seperti sekarang. Dan waktu dipindahin ke kecantikan, aku tuh ngerasa ini bukan passionku. Aku juga nggak pede, aku jelek. Aku sadar diri aku jelek. Nggak ada satupun yang ngomongin aku ganteng sampai aku lulus kuliah. Artinya tuh sampai aku jadi dokter punya duit tuh nggak ada yang ngomongnya kamu tuh ganteng. Kayak istrinya bilang ganteng. Ya cuma satu itu lah istri. Sama sekarang orang lihat, kalau jualan bermiliar-miliar, wah jadi tambah ganteng. Iya, karena ada duit dan karena ada fashion. Oh, ada fashion. Ya kan aku ditanyain dengan Mary Riana, Dr. Richard fashionable ya, bajunya bagus. Aku pernah jawab berkali-kali, jadi ini bukan yang pertama kali aku ngomong diriku tuh jelek, enggak. Aku selalu ngomong, bajuku bagus, penampilanku nyentrik, itu akan untuk menutupi kekuranganku. Ya, karena aku sadar diri bahwa aku tuh jelek. Kalau jelek tuh relatif ya, tapi apa sebenarnya bikin nggak percaya diri? Dokter menganggap bahwa diri dokter tuh jelek tuh dari apanya? Kulitku tuh nggak mulus seperti orang lain. Kalau misalnya orang lain kan benar-benar kayak, kinclong banget ya. Karena aku kan dulu kan berjerawat parah, bopengan parah juga. Ya, jadi ini sudah banyak banget yang aku perbaikin dalam diriku. Tapi kan aku nggak sempurna seperti dokter-dokter kecantikan pada umumnya. Yang mulus banget kayak gitu. Itu yang buat aku tuh nggak pede. Sebetulnya. Ya, sehingga aku berusaha menutupin kekuranganku dari mungkin dari sisi yang lain. Misalnya berpenampilan yang jadi lebih baik, nggak gendut kayak gitu ya, terus rapi ya. Dan terawat sih sebenarnya. Walaupun kalau bekas jerawat tuh kan mau gimana ya? Ya, aku berusaha terawat ya demi untuk supaya pantas lah jadi dokter kecantikan gitu. Jadi itu ya dicabut dari dokter manajemen, masukin ke kecantikan. Nah itu terus gimana tuh adaptasinya pada saat itu? Kan bentrok nih. Nggak nyaman. Bahkan aku tuh nggak menguasai sama sekali, nggak pintar. Tapi aku berusaha pengen maju, mau nggak mau kan harus terima kenyataan kan bahwa kita sudah di dunia yang baru. Dan aku tuh waktu pegang Athena itu, aku pengen bikin Athena ini jadi brand besar karena aku orang manajemen kan. Aku pengen besarin Athena ini dan aku sebenarnya pengen buat istriku tuh terkenal. Jadi aku buatin. Nah itu sebenarnya dia duluan masuk TV. Sejujurnya. Jadi kayak aku tuh ngebuatin rancang sistem kayak gitu punya. Aku buat dia terkenal masuk TV, tapi memang dia ini kan public speaking-nya sebagus aku ya. Jadi waktu dia masuk TV, keluar biasa aja. Masuk TV keluar, satu hari tuh wartawan nanya kayak gini, dia nggak bisa jawab, aku yang jawab. Nah sejak saat itu nempel terus ke aku sampai sekarang. Kecanduan Mike. Oh gitu. Kenapa pengen istri yang terkenal? Karena dokter nggak percaya diri? Karena dia cantik. Karena aku jelek. Kita sadar diri, Bo. Dia memang cantik ya. Memang dia cocok jadi dokter kecantikan. Kalau dia yang terkenal, dia yang cantik ya wajar. Kalau aku kan nggak wajar menurutku ya. Jadi aku nggak pernah berpikir jadi dokter kecantikan. Dan sampai detik ini aku nggak pernah kayak, wah luar biasa ya dokter Richard tuh jadi dokter kecantikan yang terkenal di Indonesia. Aku juga nggak nyangka banget. Nggak nyangka. Jadi oke. Berapa tahun akhirnya sampai dokter ini dari mulai awal berdirinya sampai titik ini tuh berapa tahun sih prosesnya tuh? Saya kuliah sampai detik ini berarti kurang lebih 13 tahun. Membangun Athena? Enggak, bangun Athenanya sekitar 7 tahun ya, kalau aku sendiri. Cepet ya? Sebenarnya cepet loh. Saya orang manajemen, Bu. Tolong dong dibantu. Iya. Ya orang kan ngelihat kayak gini ya, orang ngelihat itu Dr. Richard as a doctor ya, as an educator ya. Makanya aku tuh paling seneng pergi ke tempat yang kayak bisa ngeluarin sisi lain yang aku punya kayak gitu punya. Karena sebenarnya memang aku tuh pebisnis, aku tuh orang manajemen sebenarnya. Jadi ngapain kuliah kedokteran? Nah itu. Dipaksa ya? Enggak. Memang tadinya aku tuh pengen jadi orang kaya.
Dan aku pikir jadi dokter tuh bisa jadi kaya, tapi ternyata salah. Ternyata salah. Ternyata salah. Bisnis yang bikin kaya. Betul. Kalau pengen jadi orang kaya, jangan jadi dokter. Ya, tapi dokter tidak akan datang ke tetangga ketok-ketok pinjem duit, nggak akan. Ya, tapi kalau mau jadi orang kaya, jadi pebisnis, satu lagi politikus. Ya, betul. Oke, nah sekarang akhirnya jadi arahnya kalau dokter ingin dikenal itu sebagai apa nih sekarang? Kalau dikenal sebagai tetap dokter kecantikan. Sekarang kan lebih ke entertainer ya. Sudah masuk ke dunia public figure lah ya. Karena kan podcast. Dulu kan 100% edukasi. Kalau sekarang ini 5% edukasi. Dulu tuh ya nggak 100% edukasi. Ya kira-kira 75% edukasi, 25% huru hara keributan. Aku Dia mau... tuh berani banget gitu nyebut brand, kontroversi gitu loh isinya. Aku mau bahas itu. Beberapa orang ngomong itu kontroversi. Ya. Kalau menurutku itu adalah perjuangan. Tergantung sudut pandang mana kita ngelihat. Kalau kita melihat ada sesuatu hal yang salah, nggak semua orang itu berani untuk berkata sesuatu untuk sesuatu yang baik ya. Tapi ketika kita berkata sesuatu hal yang baik, ya berani spill sesuatu, berani bersuara sesuatu, terus kita dibilang kontroversi, menurut saya itu juga tidak bijak. Tergantung konteksnya. Kalau konteksnya ini salah, oke. Aku setuju sih kalau misalnya ada orang yang bikin gara-gara di media sosial, tapi kayak nggak ada isinya. Tapi paling enggak aku buat gara-gara di media sosial atau di dunia perartisan ataupun apapun itu. Tapi kan masyarakat jadi tahu apa itu hidup Winon. Harus diakui, suka atau tidak suka. Dulu ya, orang tuh tahu Merkuri itu nggak boleh. Tapi nggak tahu hidup Winon. Ya. Di detik sekarang, kamu tanya hidup Winon, orang tahu. Artinya itu karena siapa? Karena edukasinya. Karena aku berhasil kan? Dan itu berhasil salah satu kalau menurut aku ya. Jadi huru haranya ini ada baiknya juga. Karena orang jadi nengok. Karena kalau edukasi biasa aja, plain, belum tentu orang nengok gitu. Yes. Jadi sebenarnya aku ngelihatnya dari sisi positif ya. Kalian boleh nilai, beberapa orang nilai nanti kontroversi. Tapi kalau nggak seperti ini, ya nobody knows. Sekarang pertanyaan saya kayak gini deh. Orang ngomong jangan pakai Merkuri. Dari kapan sih kita dengar itu? Dari kecil. Sampai sekarang juga masih ada yang nggak percaya loh dok. Dari kecil kita sudah tahu bahwa nggak boleh pakai Merkuri. Pertanyaannya, kamu tahu nggak yang mana yang Merkuri itu? Nggak tahu. Iya kan? Nggak tahu. Karena aku hadir kan memberikan itu kan. Nah, musuhnya berapa sekarang? Banyak. Banyak ya. Tapi tahun ini tahunku yang menurutku tahun terbaikku lah ya. Kenapa? Kan tahun-tahun kemarin kan banyak banget masalah ya. Sebenarnya naik banget itu di 2018, 2019. 2020 tuh naik ya, tapi naiknya kan edukasi, benar-benar edukasi benar ya. Di 2020, 2022 kan ada permasalahan. Sebenarnya ada permasalahan 2018, 2020 tuh ada masalah tuh sepele. Ada LP, ada dipanggil polisi, tapi ya aku ngerasa aku benar dan aku apa adanya. Aku nggak jadi masalah kok, mau panggilan berapa banyak juga nggak ada masalah. Cuma 2020 dan 2022 kan ketemu dengan AKP kan, itu yang membuatku terpukul banget. Kenapa? Apa yang membuat terpukul? Aku menang secara fakta, menang secara opini publik, tapi aku kalah secara hukum. Di situ aku baru sadar bahwa Anda punya duit aja itu nggak cukup. Anda harus punya koneksi, Anda harus punya kekuasaan, Anda harus punya yang lain dan sebagainya. Itu yang membuatku terpojok. Jadi dokter di dalam konteks itu nggak ngerasa ada salahnya? Memang nggak salah. Buktinya kan secara hukum aku sudah clear semuanya kan. Dan di 2023 kan dinyatakan bahwa Dr. Richard tidak pernah bersalah. Bahkan semua status tersangkaku pun juga dibubarkan. Barang sitaan pun itu disita dengan secara tidak layak. Itu secara hukum benar atau karena duit? Secara hukum. Asik kan pertanyaanku. Ini kalau tanya baik-baik saya bilang tuh, Bender sekarang baik-baik ya pertanyaannya. Aku senang sih sebenarnya secara hukum, tapi memang aku menang kan secara hukum dan itu kan berdarah-darah. Aku membuktikannya itu berdarah-darah. Walaupun sebenarnya masyarakat tanpa itu pun juga bisa melihat bahwa aku yang benar. Tapi kan aku kan Benernya apa? Masyarakat kan bisa nilai dari awal ya, apa yang ku review itu sesuatu hal yang benar. Produknya tapi kan yang dimasalahin sama KP waktu itu adalah kenapa nama dia dibawa-bawa, sementara dia merasa dia bukan brand ambassador, dia tidak ini, tidak itu gitu. Itu kan kata dia. Faktanya masyarakat kan juga nggak akan belain aku kalau misalnya nggak seperti itu. Itu bukan fakta kalau masyarakat belain. Fakta sesungguhnya fakta sepertinya dokter ya kan. lihat bahwa dia memang endorse. Memang.
Memang dia di endorse, memang dia duluan sebut nama aku kayak gitu, punya dia duluan yang sebut. Jadi ya masyarakat kan bisa nilai juga, masyarakat juga nggak bodoh. Pertanyaannya kayak gini, dia tuh lebih terkenal dari aku. Iya. Dan orang lama, aku ini siapa lah, orang baru kayak gitu punya. Artinya kan masyarakat tuh kan nilai benar-benar ya sebagai juri ya ngelihatnya ya. Jadi mereka ngelihat apa adanya dan aku juga apa adanya. Inilah Tapi aku hikmahnya apa apa? adanya. Hikmahnya apa sekarang? Sebagai Hikmahnya? seorang konten kreator ya, itu kan berarti artinya ya walaupun tadi kan punya duit, tetap aja gitu ya. Banyak. Ketika itu di dunia publik kan ada hal yang pakai rambu-rambu gitu. Apa? Banyak banget. Satu aku jadi lebih berhati-hati, banget. Banget, jauh lebih berhati-hati. Bahkan Berhati-hati aja kayak gitu ya, nggak berhati-hati. oh berhati-hati banget. Bahkan kalau aku nonton videoku yang lama, gila aku ngomongnya. Emang? Sadis aku ya. Sesadis ini aku ya. Ya emang. Menggebu-gebu itu aku Iya. tuh pengen ngasih tau fakta kayak gitu, punya saking menggebu-gebunya banget. Ya. Oke. Yang kedua, Lebih aku jadi ngerti hukum. Oh ngerti hukum. Aku tahu yang mana tepi jurang, yang mana jurang beneran. Terus suka bilang, ya dokter Richard tuh suka banget ya berdiri di pinggir jurang. Jadi paham hukum. Iya paham hukum. Yang ketiga, koneksiku juga jadi lebih luas sekarang. Karena aku juga pengen memperbaiki diri kan. Aku juga kenal dengan, gara-gara itu aku kenal dengan Bang Hotman. Aku kenal dengan beberapa orang hebat yang lain. Yang selama ini kayak aku nggak pernah mau kenal dengan mereka. Ah, selama ini nggak pernah mau kenal. Enggak. Sombong. Bukan sombong, gini. Ini aku jujur ya, aku tuh nggak pernah karang-karang cerita dan aku tuh apa adanya. Dr. Richard itu lahir dari keluarga yang amat sangat miskin. Sampai di detik aku sukses, klinikku banyak, aku punya cukup banyak cabang, ya aku punya uang lah kayak gitu punya. Aku tanpa bantuan siapapun. Aku nggak dibantu orang tuaku, aku nggak dibantu saudara-saudaraku, aku tidak dibantu siapapun teman artis, aku tidak dibantu pejabat manapun. Aku berdiri di bawah kakiku sendiri dan aku nggak dibantu, jadi pure. Dan orang-orang yang seperti itu punya ngerasa kayak aku nggak butuh kalian, aku nggak butuh kalian, aku nggak butuh kalian. Pada kenyataannya, pebisnis yang jauh lebih sukses lagi, mereka itu membutuhkan support, mereka membutuhkan koneksi. That's why makanya mereka itu beli mobil mewah supaya ada koneksinya satu sama lain. Yang belum tentu saling bantu, tapi kayak ya saling menguatkan, bisa seperti itu. Kayak jaringan lah ya. Ya jaringan. Nah, di tahun 2022 kemarin aku sadar itu yang aku nggak punya, itu yang orang lain punya. Aku sukses, yes. Aku berdiri sama tegak dengan mereka, Tapi nggak yes. punya teman. Tapi bukan nggak punya teman. Aku nggak punya relasi yang benar-benar Luas dan berbagai macam. Temanku tuh ya, aku nggak butuh teman, Mbak Fen. Aku ngomong dengan istriku dulu ya. Aku nggak butuh teman. Temanku satu-satunya dalam hidupku yang aku butuhkan adalah istriku. Oke. Kalau berteman dengan cara yang fake, untuk apa menurutku? Ya, berteman itu semua karyawan kita pun juga teman sebenarnya. Tapi kan teman karena ada kepentingan dia kerja dengan kita. Kita ngomong seperti itu punya ya. Sekarang kalau kita ngomong teman seperti apa sih yang kita ngomong? Teman SMA, teman kuliah, teman bersaing, atau teman apa ini? Udah ada cerita kayak gini, kayaknya ada sesuatu kejadian yang membuat Dr. Richard punya pandangan seperti itu. Nggak punya teman, nggak perlu. Pernah diapain dok? Enggak. Jujur aja jujur. Enggak. Kan biasanya kalau ya misalnya orang lihat tidak punya koneksi, tidak punya modal, itu kan kadang seringkali dipandang rendah gitu. Pernah berharap sesuatu atau pernah berteman sesuatu kemudian dicurigai. Ada nggak pengalaman seperti itu? Enggak. Aku bukan berpermasalahan itu, tapi permasalahannya mungkin karena aku bisa sampai di titik seperti itu tanpa siapapun. Aku berteman, temanku banyak. Tapi ya temannya ya biasa aja, ya. teman dekat Teman ya, personal ya. teman personal aja kayak gitu, punya teman yang tidak perlu aku pamerkan di kamera atau dimanapun gitu kan. Tapi kalau ternyata setelah naik, Anda itu untuk capai di top of the top lagi kayak gitu, memerlukan banyak relasi. Oke, dan ini adalah ilmu yang dipelajari setelah kena masalah. Iya, jadi itu sisi positifnya. Jadi aku sekarang kenal dengan banyak orang, kenal dengan orang-orang hebat, kenal dengan orang-orang kaya, dan di podcast kan kita juga kan setelah ngobrol kan jadi kenalan, relasi jadi lebih banyak. Pimpinan perusahaan ini tahu, orang terkaya nomor sini tahu, gitu. That's why ya, aku baru ngerti gitu. Kalau dokter menguasai bidang kedokteran gitu ya, akan beda jadinya. Ternyata dokter itu memang passionnya bukan di kedokterannya saja gitu ya, tapi justru bisnisnya, manajemennya, mengembangkan ini semua, termasuk branding ya. Ya, semacam itulah ya kurang lebih ya. Jadi brandingnya Dr. Richard apa sih sebenarnya? Tetap edukasi sih. Dan aku tuh nggak bisa dilepasin dari karena mungkin dari dulu kan aku ngajar ya.
Kan waktu kuliah dulu kan kalau kamu tanya dengan aku, dok kan katanya miskin. Tapi kok bisa kuliah lulus kedokteran kan kuliah Iya, kedokteran mahal. mahal. Aku ngajar privat, Ngajar apa? les privat. Pelajaran- Anak SD, anak SMP, anak SMA. Pelajaran apa dulu yang Matematika. Aku kan anak olimpiade matematika dulunya. luar biasa? Tapi aku tuh anak olimpiade matematika, cinta banget dengan matematika, juara 1 di matematika. Tapi aku harus buang matematika itu demi pengen jadi kaya. Kenapa? Gimana? Maksudnya emang kalau jadi kaya kan perlu matematika. Oh iya, kalau jadi kaya perlu matematika. Tapi kan maksudnya itu sebenarnya Cita-cita dulu guruku. apa dengan matematika itu? Wah, aku tuh cinta banget. Kalau aku sudah jatuh cinta dengan suatu hal ya, aku tuh sudah benar-benar fokus banget. Makanya aku bisa jadi juara di mana-mana matematika. Tapi suatu hari guruku tuh ngomong dengan aku, Richard, kamu tuh sayang banget. Bakat kamu tuh luar biasa banget di matematika. Dan kamu begitu masuk ke dokteran, kamu membuang bakat kamu yang luar biasa itu. Terus aku bilang dengan guruku, ya nggak apa-apa Bu, aku pengen jadi orang kaya. Karena kalau aku di matematika, aku mau jadi apa? Ya mentok-mentok dosen. Mohon maaf ya, bukan aku mengecilkan apa ya kayak gitu ya. Tapi kan kalau misalnya aku ngambil jurusan matematika, ujung-ujungnya aku ngajar ya kan, atau menjadi guru besar, atau menjadi sesuatu. Ada banyak loh sebenarnya. Iya, tapi ya aku juga nggak, pada waktu itu aku nggak kepikir. Ya, waktu itu aku pikir tuh yang jadi orang kaya itu dokter ya gitu. Aku juga nggak pikir kan jurusan matematika nanti jadi apa kayak gitu kan, jauh. Jadi sekarang udah kaya belum? Cukup lah. Aku sudah menghilangkan hal yang duniawi bahkan sekarang. Oh ya. Dulu gimana, sekarang gimana? Oh, gara-gara Mbak KP, aku mundur dari perusahaan loh. Perusahaan mana? Perusahaanku. Athena Group. Jadi pada waktu itu kan aku di penjara 1 kali 24 jam. Ya, Anda ini bertemu dengan seorang Dr. Richard yang sudah ambisinya itu sudah berkurang 50% sebenarnya. Jadi dulu tuh aku tuh orangnya ambisius banget. Jadi kalau misalnya aku pengen sesuatu, aku pengen kejar, aku tuh pengen merajai dunia, pengen pengen juara 1 lah kayak gitu ya. Terus pada waktu aku di penjara 1 kali 24 jam, itu tuh benar-benar pukulan yang luar biasa. Benar-benar pukulan yang luar biasa. Keluar dari situ, aku masih ingat jalan pagi dengan istriku, aku ngomong dengan istriku, kayaknya aku sudah selesai, aku bilang, semua yang ku cari aku juga sudah punya, aku bilang, ya puji Tuhan untuk kehidupan kita sehari-hari ya lebih dari cukup, aku bilang, untuk yang sekarang aja kita nggak bisa habiskan, aku bilang, aku mundur aja dari perusahaan, aku bilang ya, aku sudah cukup sampai di sini, aku bilang, aku akan serahkan semuanya ke adik kandungku, biar dia semua yang urus, aku bilang, aku akan fokus ke pencapaianku yang lain. Yaitu? Aku mau di dunia entertain lebih kayak untuk edukasi masyarakat. Aku bilang, aku akan habiskan diriku benar-benar kayak, ya udah edukasi masyarakat aja, aku bilang kan. Toh semuanya sudah ngalir, biarkan semuanya rezeki yang mengalir ya apa adanya aja. Aku bilang. Apa yang terjadi di 1 kali 24 jam itu? Apa yang dokter lihat, dokter rasakan, dokter dengar sehingga tiba-tiba sampai di titik kesadaran itu? Semuanya, aku sesak napas di sana. Belum pernah dimasukin aja, aku dimasukin ke dalam penjara ya. Itu pas kita masuk dalam penjara ya, itu dimasukin lagi paling dalam. Aku pas jalan lihat, oh ini penjara nih, masih bagus nih. Masuk lagi lebih dalam lagi, wah ini masih lebih, masih mending lah, ini masih oke. Masuk lagi lebih dalam lagi, aku yang paling dalam, paling sudut. Dan itu tuh jelek banget. Jelek banget. Ini ruangan ini ya, 2 kali panjangnya dari sini ya, itu isi 80 orang. 80 orang dan ketika kita baring ya, itu nggak bisa semuanya baring. Berarti sebagian tuh duduk dengan baring. Duduk dengan berdiri. Dan begitu ditutup terali itu, aku tuh sesak napas karena kan pengap dan panas banget. Dan aku tuh sampai ngomong dengan, aku shock banget. Orang-orang sudah ngomong, oh shock nih, Richard nih, shock nih katanya kan. Sampingku pencopet, sebelah sini penjahat, gitu, pemerkosa, sebelah sini. Aku yang punya Athena Group bersama dengan mereka semua. Aku sambil ngomong, panggil petugas. Maksudku ya apapun yang bisa aku lakukan lah untuk. Nggak bisa katanya. Kapan petugasnya datang? Ya besok. Astaga. Bahkan manggil aja pun nggak bisa. Bukan kayak di rumah sakit pencet, panggil datang. Bahkan mereka pun datang kalau mereka mau datang saja. Jadi merasa nggak berdaya. Dan sudah selesai, aku duduk. Disuruh tidur dulu. Aku duduk, aku berusaha menenangkan diri, aku tarik napas, aku lihat jam, terus aku ngomong, Richard, kamu harus terima kenyataan ini. Kamu harus berdamai dengan semuanya, supaya kamu bisa hidup. Kalau enggak, kamu enggak akan bisa hidup. Kamu harus berdamai dan terima ini apa adanya. Ya, bahwa inilah yang akan kamu jalanin ke depan. Pikiranku ini akan panjang di penjara ini. Aku terima, aku berusaha tidur, 5 menit sekali aku bangun, nggak bisa tidur.
Dan percaya nggak, setelah selesai jam 4 pagi, aku mandi. The one and only orang yang mandi di penjara situ, nggak ada pintu, aku mandi, aku skincarean di situ. Sudah selesai, aku duduk. Merenung, entar lagi dipindahin penjara. Dipindahin penjara yang lebih layak akhirnya. Oh untunglah, berarti kan mereka ya mungkin pengen kasih shock mental ya untuk aku ya kayak gitu. Pindah yang lebih layak, tempat mantan penjaranya Habib Rizik. Di situ jauh. Isinya berapa orang tuh? Cuma berdua. Di situ jauh lebih layak. Di situ jauh lebih layak. Di situ jauh lebih layak. Dan akhirnya malamnya aku dikeluarkan. Ya sampai detik ini aku nggak benar-benar lepas dari kasus hukum ya. Benar-benar pure nggak ada masalah kasus hukum. Tapi itu tuh benar-benar mukul aku banget. Okay. Itu kan situasi di dalam ya. Itu secara fisik, mental kena. Tapi tadi sempat mikir, aduh ini harus terima lah. Ini kebayang bahwa ini akan jadi di jangka panjang gitu. Apa yang ada di pikiran yang paling berat gitu? Berkaitan dengan ya karir yang udah ditata segala macam. Ada pikiran apa? Hancur semua. Mau ngomong apa lagi? Kalau misalnya kita masuk ke hotel ya, check in itu ada check out ya. Kalau ini kita masuk penjara nggak kita check out ya. Ngerasa kayak ini kapan check outnya? Iya gitu ya? ada check innya kapan, check outnya kapan. Ya harus berdamai mau nggak mau. Kita nggak tahu kita di penjara berapa lama. Jadi udah kebayang bahwa oh hancur nih semua nih, reputasi hancur gitu. Yang aku bayangkan adalah aku percaya bahwa aku tuh orangnya naif kan, bahwa aku tuh percaya bahwa kalau misalnya benar itu benar, kalau misalnya kebenaran tuh di atas segalanya, aku pasti akan menemukan kebenaranku. Tapi ini kan butuh perjuangan yang lebih berat lagi. Ketika mereka mempenjarakanku di sana, artinya kan mereka berusaha tekan mentalku juga, sehingga aku juga jadi tidak bisa berpikir dengan baik. Ya di situ ya. Jadi kayak aku punya ketakutan, aku punya segalanya di situ kan. Tapi aku berusaha tenang di situ. Bahkan Takut apa? takut nggak bisa keluar dong, nomor satu itu. Udah tuh ya kebebasan itu. Aku panggil pengacaraku, meeting di situ punya, aku bilang, aku masih bisa berpikir loh, tanya, aku sepenjara dengan dia. Aku masih bisa berpikir dengan lurus, bikin strategi, di mana semua orang nggak bisa bikin strategi. Seorang Dr. Richard masih bisa duduk, atur strategi dengan baik, bagaimana caranya supaya ini bisa penangguhan, bisa selesai kayak gitu punya. Entah mau minta maaf, entah apapun itu, pokoknya masih buat strategi. Dan masih skincarean. Masih skincare. Skincare yang kutinggalin di penjara tuh masih penuh loh. Dan itu yang paling mahal loh. Sekarang udah habis kayaknya. Ditanya mau bawa pulang nggak? Gak usah. Gak usah, aku bilang. Astaga. Jadi sebenarnya udah nggak di Athena lagi ya? Udah fokusnya udah nggak ngembangin klinik ya sekarang ya? Tetap punya aku. Tapi, tapi keluar dari manajemen. Benar-benar nggak ada di manajemen. Benar-benar nggak ada. Saham Bahkan aja. nama pun nggak ada kayak gitu. Nama pun nggak ada. Mereka report aja bahwa Tapi strateginya masih dikerjain sama Dr. Richard? garis besar. Cara garis besar. Haluannya mau kemana sih kayak gitu punya. Okay. Jadi kayak meeting tahunan aku pasti diundang kayak gitu punya untuk kasih tahu oke, arah kita mau ke sini nih kayak gitu. Kita segmen kita ini, arah kita ini, sisanya manajemen profesional semuanya. Jadi sekarang lebih ke fokus ke dunia entertain untuk bisa mengedukasi juga, sekaligus juga jualan skincare sama menolong janda-janda terlantar itu. Tapi kalau ngomong-ngomong kayak gini ya, orang kan ngomong ke podcast ya sebenarnya. Ke podcastnya sebenarnya edukasi juga. Karena Mbak Feni mungkin nggak pernah ngerasain ngomong di depan kamera, inilah dia 5 tips, 10 tips kayak gitu ya. Itu naik banget, jutaan viewersnya. Tapi pada suatu hari ketika kamu ngomong seperti itu, nggak ada yang nonton. Karena memang dunia itu sudah berubah. Edukasi ini sudah berubah. Dulu edukasi yang lagi marak ini. Edukasi ke depan kan bulan depan kan belum tentu itu. Tahun depan kan hype-nya berbeda. Jadi mau nggak mau aku harus berubah, beradaptasi. Dan beradaptasi adalah dengan cara podcast. Oke, edukasi apa dari podcast itu yang disampaikan? Oh banyak. Jadi kalau daripada kita ngomong 5 tips kayak gitu punya, ngobrol seperti ini kan bisa ngasih tips untuk masyarakat. Tips seputar apa nih? Kita ngomong podcast seperti ini ya, kalau narasumbernya itu baik ya, berkualitas, kasih sesuatu, bahkan yang jelek sekalipun itu bisa kasih pelajaran kok untuk masyarakat. Misalnya kalau kita ngomong seputar kehidupan ya? Ya, tentang kehidupan, cara pandang kehidupan, atau yang lain, cara pandang kita sesuatu tentang suatu masalah, tentang suatu perceraian, ada pesan yang pengen disampaikan. Kita harus datangkan Venirus ke podcast saya. Supaya kita mencari sisi positif dari beliau. Ya, ini emang aduh. Kita harus pelajarin sisi positif komunikasi rumah tangga dari beliau. Pertama kamu datang ya. Pertama kamu datang ya. Wah, menarik ya, bermetamorfosa dengan sangat cepat ini seorang Dr. Richard ya.
Beradaptasi. Nah kalau soal skincare, nah ini juga jadi beban nggak? Ya kan kemarin mereview skincare orang. Terus sekarang, bukan sekarang sih, dari dulu juga punya produk ya kan, baik yang itu dalam label dokter gitu kan, sampai sekarang gitu kan. Setahu aku ya, skincare tuh kadang-kadang cocok-cocokan juga ya sama orang ya. Beban nggak sih ketika ada yang nggak cocok, terus dokter Richard punya nih. Atau ya kemudian ada persaingan dari yang balas dendam. Nggak ada masalah, buktinya itu kamera wartawan kan adalah salah satu bentuk persaingan. Mungkin setelah ini Mbak Feni Rose ingin membuat skincare pasti kan? Nggak berani, takut. Karena aku bukan dokter jadi serang. Apalagi manusia seperti aku yang biasa aja. Tapi nggak ada masalah sih sebenarnya. Aku nggak ada masalah. Dan menurutku skincare itu bukan cocok-cocokan ya. Skincare itu sebenarnya menemukan permasalahan yang tepat, bukan cocok-cocokan. Ya, ketika misalnya kayak gini, Mbak Feni Rose pengennya bakso. Ya. Saya kasih bakso, cocok atau nggak cocok? Cocok ya. Kalau Mbak Feni Rose pengen bakso, saya kasih pizza, cocok nggak? Itu bukan nggak cocok. Permintaannya nggak sesuai dengan apa yang dikasih, tidak tepat. Anda punya permasalahan wajah seperti ini, dikasih seperti itu, nggak cocok bilang, itu bukan nggak cocok. Nggak sesuai dengan apa yang kita butuhkan, itu yang lebih tepat. Mantap. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nggak, tuh beneran laku sampai miliaran apa cuma gimmick doang sih, Dok? Faktanya seperti itu. Faktanya Seperti itu. Aku juga kaget. Sejujurnya aku juga kaget. Sok kaget gini. Kok bisa sih? Aku 2 jam ngomong meniran, nyampe gitu. Kita harus belajar strateginya nih. Anda kalau jualan manajemen dan marketing. Yes. Anda kalau jualan gosip mungkin laku. Karena kan personal brandingnya dulu. Oh, personal brandingnya. Iya. Oke, Dr. Richard kan personal brandingnya memang dokter, skincare. Orang lihat muka aku aja skincare. Iya. Sampai ada kayak teman-temanku tuh ngomong, siapa sih yang tahu Dr. Richard ini? Dulu ya. Yeah. 2021 ke belakang, siapa yang tahu Dr. Richard ini? Selagi wanita masih pakai skincare, pasti tahu Dr. Richard. Mudah-mudahan lah ya. Pasti tahu kalau mau pakai skincare, karena kan review skincare abal-abal kan benchmarknya pada waktu Dr. Richard ya. Wanita pakai skincare mungkin tahu Dr. Richard, tapi kalau laki-laki enggak. Makanya di 2022 kan kita mulai podcastnya, podcast dukun, podcast ini, podcast itu untuk menggali sisi-sisi yang lain ya. Memperlebar market nih ya. Ya akhirnya 2023 cerai tahu, ya kan, adik angkat tahu, kamera wartawan tahu, ya akhirnya jadi yang lebih melebar kan kemana-mana kan. Tapi kan orang tetap kenalnya sebagai dokter kecantikan. Oke, jadi aku udah tahu ya bahwa podcast ini adalah sebuah strategi untuk memperluas market. Bener nggak? Bener. Keren Fakta. banget. Ini aku belajar dari Jadi produk yang dibawa bisnisnya adalah tetap bungkusnya kecantikan ya, dalam bentuk skincare gitu ya. Ini podcast apa segala macam adalah untuk branding dan memperluas market. Betul, memang fakta. Itu yang fakta. Tapi kan kita nggak mengada-ngada. Itu yang terjadi dalam diri kita. Contohnya kayak gini. Nggak, ini dilakukan secara sadar atau nggak sadar? Sadar dan tidak sadar. Sadar dan tidak sadar. Bagian dari strategi dan tidak bagian dari strategi. Ya, bagian dari strategi yang mana, yang tidak bagian dari strategi yang mana? Bagian dari strategi adalah kita memang pengen memperluas jangkauan. Tapi tidak bagian dari strategi adalah kita nggak tahu bahwa efeknya akan seperti itu. Kita nggak tahu bahwa rekrut Inara efeknya akan jadi seperti itu, kayak gitu. Kita nggak perkirakan itu, kita nggak kalkulasi sampai sedetail itu. Tapi memang kita pengen memperluas pengembangan jangkauan. Contohnya kayak gini, Feni Rose misalnya sebagai bawa host gosip kayak gitu. Tapi ternyata Anda bisa juga sebagai motivator. Tapi kan nggak pernah ada di kamerain, ya kan? Maka kita buatlah dari sisi itu 7 kali Anda bawa host, 1 kalinya sebagai motivator. Kan Dr. Richard, orang tahu nggak? Orang nggak tahu aku ada duit. Orang nggak tahu aku punya apa, gitu. Karena aku selalu ke kamera 5 tips, ini tips. Orang nggak tahu aku banyak duit, ya kan? Akhirnya aku apa adanya. Oke, ini adalah rumahku. Orang jadi paling nggak tahu. Akhirnya orang mengagumi. Wah, Dr. Richard sukses. Aku pengen jadi kayak Dr. Richard. Tambah jangkauan 1. Oke, aku bilang, wah aku sayang istri kayak gini. Wah, aku kagum nih. Ini sosok suami yang sayang istri nih. Oke, tambah lagi jangkauan yang 1 lagi. Tambah lagi branding ya. Iya. Bukan. Tapi kan apa adanya. Oh iya. Tapi kan memang itu kita apa adanya. Betul. Terus bagi kita ada motivasi, misalnya diundang ke acara bisnis misalnya ya, kita videoin gitu kan. Oh, oke, Anda sebagai ini. Kalau orang dulu nggak ada yang tahu, aku tuh cuma tahu edukator doang. Orang nggak tahu aku punya bisnis. Orang nggak tahu aku pebisnis. Orang nggak tahu aku juga
apa ya, pokoknya banyak pernah nggak tahu. kerja untuk ngembangin klinik gitu, itu nggak tahu sih gitu ya. Aku dulu tahunya pertama kali ketemu dokter Richard nih kan, pernah tuh ya, datang ke kliniknya dulu yang di daerah mana sih, aku lupa, BSD. Di BSD. BSD ya. Dokternya galak banget gitu. Gitu, serem banget sih dokternya. Aku takut, aku nggak berani deket-deket, nanti aku diomongin. Jujur loh. Tapi baik, waktu itu tapi takut gitu. Aku tuh belum Kita terkenal. pulang dibawain pempek ya kan. Padahal sudah dibawain pempek, masih takut. Takut, galak banget. Abis itu ribut waktu itu gara-gara itu apa sih sebenarnya, ada acara dia ngundang Aldi CJR. Oh Terus iya. makin takut nih kayak kalau dia nggak berkenan kita diomongin di sosial media. Pada waktu itu aku belum terkenal loh. Tapi aku udah kenal. Sudah kenal ya? Iya, Waduh luar biasa. Di saat aku belum terkenal loh, seorang Feni Rose Aku udah mengetahui kenal. aku. Itu ada apa sih dok ceritanya begitu tuh? Oh ini aku tuh ngebayar dia untuk hadir di acara di Lampung, opening di Lampung, tapi dia nggak datang. Oh gitu, bukannya dia udah ngasih tahu kenapa dia nggak datang? Ya tetap aja dia kagak datang. Oh ya udah bayar emang. Ya, sudah bayar masalahnya Oh. dan nggak dibalikin kayak gitu. Oh. Sudah dibayar, kan tidak profesional, sudah dibayar, Makanya panggil nggak aku lah, datang. kenapa sih nggak panggil aku? Oke, ini tadi ya dokter Kayak Feni Rose lebih mahal pada waktu itu. Gimana? Tuh, oke. Tadi dokter bilang bahwa ini bagian dari strategi nggak sih dok? Gitu. Ada yang bagian dari strategi, ada yang ternyata nggak disangka-sangka gitu hasilnya. Ini cerita di balik merekrut Inara dan kemudian merembet menjadi dokter yang menolong perempuan-perempuan teraniaya. Tadi aku bilang, dok, jadi aku brand ambassador, terus saya bilang, enggak. Yang direkrut hanya perempuan-perempuan yang teraniaya. Aku nggak mau. Tapi katanya Anda juga cukup teraniaya. Aku menganiaya. Dok, ya apa cerita di balik itu pada saat itu? Sampai dokter tuh nggak nyangka, tapi kan pasti ada kalkulasinya. Aku sebagai seorang podcaster itu kan cuma cari berita aja pokoknya Yeah. kan, yang apa yang viral kan. Sudah ngundang Inara, tapi aku tuh nggak nyangka pada waktu itu kan Inaranya sendiri yang datang ke aku, Ustadz Dery telepon minta bantuan dan pada waktu itu istriku yang ngomong. Nah ini bisa jadi komunikasi, bisa jadi pesan bahwa seorang wanita itu harus cantik untuk dirinya sendiri, harus punya modal, harus punya value, jangan tergantung dengan si suami kayak gitu, supaya waktu ditinggal kita ada sesuatu nih, nggak Ini kosong. istri yang ngomong. Istri yang ngomong. Istri yang kasih tahu aku. Nah, pada waktu istri ngomong seperti itu, aku kembangin, coba kembangin. Dan itu deg-degan banget, karena kan dia buka cadar tuh. Iya. Dimana-mana kalau di Indonesia kan soal agama itu kan Iya, agak serem ya sangat Bun ya. sensitif ya. Agak deg-degan juga. Ini brand yang aku bangun sekian lama, gila loh, ke atas. Jadi tanah loh gara-gara masalah agama kayak gini punya. Makanya minta tolong Pak Ustadz Dery datang ya. Kalau Pak Ustadz Dery nggak datang, aku nggak mau kompres datang pada waktu itu. Dan ternyata meledak. Meledaknya itu luar biasa banget dan itu nggak diperkirakan. Yang distrategikan itu adalah waktu Inge datang, kan pilihannya adalah mau dijadikan dia brand ambassador atau dijadikan dia sesuatu. yang lain. Aku berpikir ini kan anak S2, pinter dibandingkan maksudnya punya talenta lah kayak gitu kan. Nah kenapa nggak aku tuh meng-hire dia sebagai direktur marketing? Oke, ini direktur marketing beneran atau cuma label doang? Beneran, dikit lah. Ya tapi ada tim maksudnya. Oh, iya. Tapi dia Itu dia biasa sih, biasa. Ya berarti dia endorsement dari tim marketing. Ini namanya muncul tapi ada support. Ya, tim. tapi aku ngebalut. Ya, itu kan sebenarnya kalau kita ngelihat as a business ya, itu sesuatu hal yang jenius Iya, sebenarnya. iya. Jadi dia tuh brand ambassador, tapi dalam sisi direktur marketing kayak gitu punya. Karena kan tidak akan ada nada dua kali hasilnya sama bagusnya. Inara dan Inge kan sama nadanya, ya kan nggak mungkin. Tapi kan dibuat sesuatu yang lain, tapi ternyata kan berhasil. Nah itu namanya kita set. Itu kan pakai strategi. Yang Tapi kedua memang berarti lebih iya berstrategi juga, ya. iya pakai strategi kalau itu. Tapi kan memang kita angkat dia juga sebagai direktur marketing juga gitu. Ya, tapi menarik loh, deg-degan. Oh, dokter Richard bisa deg-degan, berdiri di pinggir jurang. Ya tapi setuju. sih. Sebenarnya deg-degannya tuh Itu karena ketika ya Inara itu kan sesuatu yang ya ramai, sempat pro dan kontra gitu ya. serem Bun soal agama gila. Iya tapi berani loh, akhirnya tuh berani itu kan ya pilihannya antara iya berani lakukan sama enggak gitu. Tapi apa yang memperkuat untuk lebih condong ke arah iya lakukan? Atau karena ada Ustadz Dery? Pak Ustadz. Atau ada itu? Pak Ustadz. Atau ada pertimbangan lain? Pak Ustadz meyakinkan bahwa ini oke, aman. Ini juga hukumnya sunnah ya, kalau nggak salah hukumnya sunnah juga. Dia juga meyakinkan dan beliau menemani. Jadi aku
percaya diri aja gitu. Dan aku nggak mau digoreng kemana-mana, makanya kita bikin skrip ngomong kayak gitu, punya siapa duluan yang ngomong, tata cara ngomongnya, supaya nggak digoreng kemana-mana. Itu dokter juga yang bikin strateginya? Yes. Keren sekali, luar biasa. Dokter nggak ada yang pengen merekrut menjadi seorang jurkam politik itu gimana sih? Mungkin setelah nonton podcast ini, kayak misalnya pada waktu di Kompres itu kan, aku juga pas di awal itu nggak boleh langsung buka. Di awal kan kita harus kasih tahu pesan dulu, kayak pesan istriku tuh disampaikan dengan baik dulu semuanya. Dikomunikasikan dengan baik bahwa jadi wanita harus punya value, jadi wanita harus punya sesuatu. Cantik itu nggak boleh kalau kan ditanya, cantik, Anda klinik kecantikan. Ya demi suami. Cantik itu untuk diri kita sendiri. Nanti kalau kita sudah cantik, impact-nya ke suami itu puji Tuhan namanya. Tapi untuk diri kita sendiri, nggak ada kita belajar. Belajar untuk siapa? Oh, untuk orang tua. No, belajar untuk diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya kita pintar, kita jadi seorang yang bangga orang tua, itu benar. Kesini dulu ya. Ya, jadi jangan dibalik kayak gitu punya. Nah, itu aku sampaikan dulu ke masyarakat. Habis masyarakat selesai, aku kasih penghargaan ke beliau karena beliau sebagai simbol, lalu beliau buka cadar. Nah, ini kan jadi pas nih, agak netral nih. Jadi kita ngasih alasan, terus dia juga membuka cadar dia. Jadi nggak jadi kontroversi. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya sebaliknya? Dia datang, oke, saya buka dan kita bekerja kayak gitu punya kan chaos jadinya. Tidak ada latar belakang gitu, ujuk-ujuk gitu ya. Ya, orang nggak tahu yang nyusunnya itu aku gitu. Ini sampai kepikiran gitu. Sampai bisa itu dari istrinya ya. Padahal kan maksudnya Inara tuh pada saat itu masih pakai cadar. Oh enggak, kalau suruh buka cadar enggak dari istriku. Dari Inaranya sendiri yang mau. Tapi kayak pesannya yang disampaikan itu dari istriku. Oh iya ya, karena kan ini memang ya kaitannya memang ya klinik kecantikan gitu kan, dan produk kecantikan ya. Ya kita juga harus fair ngomongnya kayak gimana ya. Aku sih sebenarnya nggak ada masalah. Sebenarnya kalau misalnya Inara pun ngomong, Blok aku tetap pakai cadar ya. Aku nggak ada masalah. Sumpah demi Tuhan aku tidak ada masalah. Selama Pak Ustadz Dery ngomong, Dr. Richard tolong bantu orang ini, ya, orang ini susah, aku pasti akan siap Pak Ustadz. Pasti akan ngomong seperti itu. Walaupun dia ngomong tidak akan lepas cadarnya. Tapi pada waktu itu beliau sendiri ngomong dia akan lepas. Ya udah, itu kan haknya dia juga ya. Dan aku juga ngomong ya ada benernya. Karena kalau kita ngomong kerja di public figure, bekerja, kita tuh butuh identitas. Dan suka atau tidak suka, wajah ini adalah identitas. Iya. Ya itu kan ya paling mudah terlihat soalnya. Iya. Jadi ya mau atau nggak mau kayak gitu. Tapi kalau nggak mau pun juga nggak apa-apa, aku nggak paksa. Dibayar mahal banget pasti ya? Asik kan? Cukup lah. Aku meniru dokter Richard kan. Berapa bayar? 1 miliar? Kita 2 kan, miliar? ini kan guruku. Terus dia bilang katanya, aku nonton Mbak Vida dari kecil. Apa dari kecil? Aku jadi kayak merasa Ya, aku panutanku Feni Rose loh. Panutanku tuh kalau misalnya podcast ya, aku tuh punya DNA Feni Rose dan Najwa Shihab. Dijadiin satu. DNA. Astaga, DNA salmon. Bayar mahal nggak? Cukup lah, cukup. Atau ada persentase juga? Bisnis Enggak. secara bisnis nggak ada? Enggak. Jadi putus. Putus. Tapi impactnya gede banget. Impactnya gede. Secara bisnis ya? Kalau kita ngomongin omset nggak juga sih sebenarnya. Kan dari dulu juga Athena itu sudah dikenal. Cuma nambah jangkauan, berubah image, iya. Oh, 1 berubah image. 2 mungkin awareness-nya lebih. Awareness-nya lebih ini, ya. Tapi lebih, kalau penjualan? sama aja. Nah itu kalau lewat TikTok bisa miliaran, itu bukan karena, itu karena apa? Karena aku. Aku juga sombong. Enggak, sombong kalau bener memang nggak apa-apa. Iya. Tapi pada kenyataannya memang kayak gitu. Tau nggak? Okay. Aku kasih tau strategi ya. Iya. Ini kita belajar. Anda kan belajar TikTok Shop juga kan? Iya, betul Oke. sekali. Oke. Aku akan kasih tau kayak gini. Gimana? Karena aku adalah orang strategi, ya. Yes. Jadi kebayang nggak kalau misalnya orang lain, aku sudah pernah live dengan siapapun, dengan Inara berdua sudah pernah, dengan Lady Nayon sudah pernah, dengan siapapun juga sudah Dengan pernah. aku belum ya. Dengan Mbak Feni belum pernah. Tapi orang check out kalau lihat aku dan percaya dengan aku. Oke. Sedangkan ada afiliator lain, aku nggak sebut namanya, ya aku nggak sebut namanya. Dia mungkin dia pintar, dia cerdas karena dia bukan dokter, sehingga dia menggandeng orang lain untuk menutupin kekurangannya dia. Oke, viewersnya tinggi, dia bisa check out, saingin aku punya. Oke, artinya kan dia mengerti kekurangan dan kelebihan dia. Aku mengerti kekurangan dan kelebihanku. Orang check out bukan karena orang di sampingku, tapi karena aku. Tapi orang nonton butuh gimmick.
Makanya pada waktu ulang tahun Athena kemarin kalau dilihat itu Inara, Inge, dan Lady Nayawan itu di belakang. Tidak di sampingku. Kenapa? Karena setiap orang ada duduk di sampingku itu menghalau check out. Memperlambat durasi check out. Kok bisa kalau di samping? Itu fakta. Di samping? Kalau di sampingku, semua orang yang duduk di sampingku itu yang dari check outnya cepat kayak gini jadi kayak gini. Kenapa tuh kira-kira? Karena konsentrasiku terpecah. Dia ikut ngomong kan? Oh, jadi kurang. Jadi misalnya harusnya tadi gini, ini gitu ya? Iya, kan kalau misalnya kita berdua di sini kan, Anda nggak ngomong sendirian, saya nggak ngomong sendirian, kita bagian, kayak gitu kan. Kalau aku di depan kamera, aku ngomong sendirian, orang akan lebih cepat untuk check out. Tapi ketika ada orang di sampingku, kan bagian. Bagian ini kan konsentrasinya juga ya? Pesan kurang fokus. terpecah. Ya kan, kalau kita ngomong strateginya, akhirnya peluang check outnya juga akan lebih rendah. Tapi aku butuh viewers, dan aku butuh sesuatu untuk dilihat. Mereka tetap penting banget. Mereka penting banget, apalagi mereka adalah orang-orang yang di tahun 2023 ini kan banyak terlibat dalam kehidupanku. Makanya mereka harus ada. Tapi mereka menjadi supporter kan pada waktu itu. Itulah strateginya. Kenapa aku bisa capai 41 miliar. Dan kenapa mereka nggak ada di samping aku, tapi ada di belakang aku. Gitu. Itu ada ilmunya ya. Jadi kalau komunikasi persuasif itu salah satunya adalah mengenai masalah kredibilitas gitu ya. Kredibilitasnya adalah jual skincare yang ngomong dokter gitu kan, dia tahu betul. Apalagi dokter yang pernah mereview skincare abal-abal. Lebih lagi tuh kredibilitasnya nambah gitu ya. Tapi juga perlu daya tarik visual gitu. Dokter bilang tadi ya kekurangannya salah satunya adalah secara visual, dokter merasa nggak ganteng atau nggak mulus, nggak apalah segala macam. Datanglah itu di belakang, bukan cuma secara visual tapi juga secara story. Ya, story mereka memperkuat gitu, paling nggak untuk motivasi bahwa aku ingin bisnis skincare ini, aku ingin beli skincare ini supaya aku secantik dia. Nah, dia. gitu, pinter. Luar biasa. Anda jadi sadar kan bahwa saya bukan dokter kan sebenarnya. Bukan. Anda yang provokator. Anjir. Tapi keren sih, keren ya bisa ngomong santai kayak gini sama dokter Risha. Dulu tuh aku lihat dokter Risha tuh kayak takut sebenarnya. Enggak, itu tuh Karena image. kayak galak banget ya. Sekarang ini biasa senyum. Ya ternyata benar, dulu dia gak butuh teman. Makanya kayak jutek banget. Karena itu tuh image skincare abal-abal. Kan nggak mungkin aku ngomongin. Enggak. Sebelum itu pada saat ngasih empe-empe juga udah galak, ngasih baik kok, lu bawa ya, empe-empe Oh bawa iya. ya. Tapi image itu tuh semua orang loh. Semua orang tuh nganggap aku tuh galak. Ya, emang Jadi galak kan? enggak galak. Oh, aku tuh ceplas-ceplos humoris, ceplos-ceplos ya. Apa adanya orangnya. Tapi orang tuh nganggap aku galak tuh mungkin karena dulu tuh video-videoku tuh galak kan. Kalau review kan kayak gitu kan. Ya kan nggak mungkin juga aku ngomong kan, ya Bu ini abal-abal. Tapi itu ya. bagian dari diri dokter. Kan nggak mungkin aku ngomong kayak gitu. Tapi itu memang bagian dari dirinya. Memang ada dalam diri aku juga. Dulu pernah ikut teater atau apa gitu nggak sih? Enggak. Demonstrasi? Nggak bisa acting dari dulu tuh nggak bisa acting, nggak bisa apa-apa. Jadi ini benar-benar kayak ya apa adanya aja. Apa adanya ya? Apa adanya aja. Menarik sekali ya dokter. Oke dok. Nah sekarang udah jadi orang terkenal nih dok. Amin. Apa aja sisi negatifnya yang dirasakan? Oh nggak bisa acak-adul keluar rumah. Terakhir nggak acak-adul aja kamera wartawan sudah kan. Cuma acak kalau angle dulu salah aja salah ya? Iya kalau dulu aku tuh keluar pakai celana pendek. Kayak nggak mandi gitu ya, rambut aut-autan gitu ya, nggak ngapa-ngapain, nggak pakai, pokoknya nggak makeup, nggak apa-apa lah kayak gitu keluar. Kalau sekarang nggak bisa. Pakai sandal aja nggak mau. Iya, Pak. Kalau dulu kan pakai sandal jepit malah keluar. Oh. Kalau dulu ya pakai celana pendek. Padahal kaya ya? Iya, apa adanya kan kita kan nyamannya itu. Kalau sekarang kan nggak bisa. Masalah duduk di mana aja kan bisa difoto orang, bisa diajakin foto kan malu juga kita juga. Betul. Itu salah satunya ya. Jadi tampil ke depan harus tetap representatif gitu kan. Nah ini kan tadi peran istri tuh besar sekali gitu ya dokter. Banget. Kemarin rame gara-gara dia bilang kalau menemukan orang yang dicintai langsung baru kali ini kata dokter Richard. Baru kali ini ketika komentar soal istrinya, soal cinta yang kedua itu, wah dia langsung diserang oleh ibu-ibu. Biasanya disayang sama ibu-ibu ya kan. Dor. Kayak Feni Rose tau nggak? Cuma ada satu orang yang bisa buat dokter Richard itu jatuh. Jatuh. Istriku. Aku analisa diriku tuh sampai ke sana. Siapapun itu pernah menghantamku. Skincare abal-abal pernah. Berpuluhan kali mereka menghantamku dari sisi hukum. Hancur nggak? Nggak hancur. Aku makin naik. Artis sampai aku kena hukum,
kena dihukum, masalah hukum, nggak hancur. Malah aku baik-baik saja dan lebih tinggi lagi. Apapun yang ditembak ke aku, bahkan kamera wartawan sekalipun, aku tidak hancur dan aku baik-baik saja. Tapi kecuali satu hal, jangan istriku. Jangan istri. Pernah emang? Nggak pernah. Tapi aku sudah membayangkan kalau istriku marah dan upload di media sosial, maka kayaknya aku akan rata sampai ke tanah. Karena satu, secara sumber kekuatanku adalah dia. Ya. Bahkan kalau misalnya aku ribut dengan dia, aku nggak punya fondasi, nggak punya kekuatan lagi untuk berdiri kayak gitu ya. Yang kedua, dia kan sudah banyak kali untuk mendukung aku. Ya. Beliau orangnya juga baik, cantik gitu ya. Dan ketika aku di penjara kemarin kan dia nangis untuk aku. Dan ketika aku misalnya menzolimi dia atau melakukan suatu hal yang jelek untuk dia, maka katalah aku sampai ke tanah. Sudah bisa dikasih. Bener kan? Ya aku juga bisa bilang kayak gitu. Jadi padahal sebenarnya statementku pada waktu itu ada statement yang biasa aja. Bahkan statement yang biasa saja dan statement yang benar seperti itu aja aku bisa dihujat orang. Bayangkan kalau misalnya aku mukuli dia, besok jadi infotainment, Anda menggoreng itu tiga hari 3 malam. Tergantung rating. Iya. Dan percayalah saya akan dihujat pagi siang malam. Tentu. Iya. Tentu dia langsung jawab. Ya walaupun ini baru sekedar wacana doang. Padahal kan gitu kita temenan, Anda nggak mau belain saya gitu. Enggak lah. Anda bela rating ya? Aku membela wanita, women seperti women. Enggak deh, bercanda dok. Tapi ya benar deh sebenarnya. Kalau lihat dari ceritanya kan gitu ya, di PHK yang mengarahkan untuk klinik kecantikan istri gitu ya. Inara yang memberi masukan istri gitu ya. Di penjara yang nangis-nangis bikin konten. Istri sampai akhirnya viral dan orang tahu banyak gitu. Semua istri gitu. Dan yang ngajarin aku banyak hal juga istri. Walaupun porsiku tuh juga banyak banget yang bisa ngerubah dia. Tanpa aku pun juga nggak akan bisa jadi seperti ini. Tentu, tapi fondasiku yang aku bisa ngomong fondasi yang paling fundamentalku adalah istri. Ketemu di mana? Adik tingkat. Ceritain dong, gimana cara jatuh cintanya, perjuangannya sampai akhirnya bisa menikah. Ngejar dia pertama kali kayak biasa sebagai kakak tingkat yang eksis kan kayak gitu kan, naksir dengan semua adik tingkat yang datang semua di chat semuanya. Naksir dengan semua adik tingkat yang cantik pokoknya, semua adik tingkat yang cantik semua di chat, tapi dia cuekin aku pada waktu itu. Dicuekin benar, akhirnya aku pacaran dengan temennya. Sahabatnya pacaran lama 2 tahun, akhirnya mau menikah dengan dia, sudah sampai pembicaraan mau nikah gitu ya. Benar-benar intens banget lah pada waktu itu. Tapi nggak nyaman. Nggak nyamannya cuma karena perbedaan agama. Jadi dia Kristen, aku Katolik. Nggak nyaman. Padahal aku cinta banget dengan dia dan dia juga cinta dengan aku. Akhirnya kita putus. Pada waktu putus itu aku mencoba deketin istriku lagi. Ya, Reni, aku chat dia dan dibales. Deketin itu karena apa? Karena dia temennya atau karena Enggak, karena naksir kayak gitu. Ada naksir. Sebenarnya iseng-iseng aja, belum tentu juga dengan dia kan hidupku kan. Jadi itu hanya iseng-iseng aja ya. Salah satu yang dicat benar. Tapi gayung bersambut dan pada waktu itu singkat banget, cuma nggak sampai 1 bulan. Dia duluan yang ngomong suka dengan aku loh. Dia duluan yang ngomong suka dengan aku, padahal dia nggak suka dengan aku. Dan aku juga tidak suka dengan dia. Gimana? Dia tidak suka dengan aku dan aku pun juga tidak suka dengan dia. Tapi dia duluan yang ngomong suka. Tapi dia ngomong suka itu adalah dia melihat aku sosok, dia juga orangnya realistis. Dia ngeliat suatu sosok Dr. Richard ini orangnya cerdas, orang yang mau bekerja, orang yang bertanggung jawab, orangnya look smart. Okay. Ya, dia ngeliat future-nya akan jadi orang sukses. Dia pernah ngomong dengan aku, Richard itu cuma bisa jadi 2 orang. Yang pertama, kalau nggak sukses banget kamu. Kalau nggak cuma jadi pecundang. Karena orang yang cuma ngomong-ngomong aja, tapi nggak sukses, itu pecundang kan? Ya ada 2, kalau nggak ngomong, Anda sukses, Anda luar biasa. Kalau nggak, Anda cuma jadi pecundang. Ya beruntungnya aku jadi pemenang kan sampai detik ini. Nah makanya dia ngelihat bakatku dan dia kayak inilah orang yang pas untuk aku. Sedangkan aku pada waktu itu cuma pengen cari ya orang yang pas dalam hidupku aja, pacaran dengan dia, hari pertama, hari kedua, wah gila. Kayak aku tuh kayak di padang gurun yang kehausan, tiba-tiba dapat air yang segar. Di mana mantanku yang dulu setiap hari kita ribut, setiap hari kita berantem, padahal aku cinta loh. Sayang tapi kayak berantem terus, perbedaan pendapat. Dengan istriku yang ini kayak, apa aja mau kamu? Oke, aku ikut. Apa aja? Oke, aku ikut. Aku tuh ngerasa kayak, ini adalah orang yang pas dalam hidup aku. Padahal nggak suka.
belum cinta gitu ya? Iya, tapi aku ngerasa paling nyaman dan aku tuh ngerasa kayak gini. Aku kan pengen jadi orang kaya, aku pengen jadi orang sukses. Ya. Aku tuh mau seorang yang bisa nemenin aku, bukan orang kaya, tapi orang yang akan nemenin aku ke depan. Aku tidak mau keluarga yang menarik aku ke bawah. Keluarga itu kan ada macam-macam, ada yang tukang minjem duit, ada yang tukang macam-macam lah kayak gitu. Di sisi keluarga dia luar biasa. Dia punya keluarga yang benar-benar orang tuanya support, sayang aku, support dan nggak pernah gangguin aku kayak gitu, tapi tetap support. Mereka nggak kaya, tapi juga mereka nggak pernah merongrong sesuatu. Adik-adiknya juga seperti itu, keluarganya juga seperti itu, dan semuanya tuh baik seperti dia. Jadi aku nggak ngerasa, oke. Dan dia juga kayak narik aku juga bukan narik, sini kamu, duduk di sini kayak gitu. Nggak kayak gitu. Aku tuh orang yang paling nurut dengan dia, paling mendengarkan dia, tapi di sisi lain dia tidak pernah bentok seperti ini. Caranya gimana dia? Sampai dokter Richard Mungkin boleh bisa tanya dengan dia ya. Jadi kayak aku tuh ngerasa nyaman banget. Bahkan ketika aku bilang aku mau A ya, dia nggak setuju dengan A tersebut. Dia mencari jalan yang lain sehingga akhirnya aku ganti A ini dan ganti A. Enggak pernah ditelaah gimana caranya dia sampai bisa merubah keputusan dokter Richard? Mungkin itu suatu perjalanan yang panjang. Karena dia harus bisa membuktikan dulu bahwa pandangan dia itu layak untuk aku dengarkan. Aku kan orang dominan. Ya. Orang dominan yang ngerasa apalagi dirinya itu manajemen, berhasil, sukses, pasti kan ngerasa keputusanku tepat. Ya kan? Dia harus bisa buktikan bahwa diri dia lebih dari benar. Nah, yang bisa dia buktikan adalah dia itu lurus, dia itu baik. Ngerti nggak? Jadi ketika aku bikin strategi, ya begitu aku bikin strategi, dia selalu ngomong, nanti kayak gini ya, kayak gitu punya ya. Misalnya nih ya, aku bilang, misalnya ada sesuatu yang aku pengen bantu ya, dulu banget ya, bukan sekarang ya. Aku pengen bantu, tapi ada niatanku yang lain, kayak gitu. Misalnya, aku mau bantu supaya nanti viral nih, kayak gitu punya. Nanti dia benerin, jangan kayak gitu. Kalau mau bantu ya bantu aja, kayak gitu punya. Kalau misalnya itu jadi viral, maka itu ambillah sisi positifnya. Nah, itu tuh masuk ke relung jiwaku. Karena kebaikannya. Iya, karena dia baik kayak gitu punya. Sedangkan aku ini kan orang ya pokoknya ngelompat-ngelompat aja kan. Nah, itu tuh masuk ke dalam diriku. Sehingga akhirnya aku mau mendengarkan dia. Kayak makan juga ya, jangan kayak gitu kok. Kita makan harus makanan sehat. Tubuh kita ini representatif apa yang kita makan. Nah, aku tuh jadi mendengarkan dia akhirnya. Jadi dia tuh bisa ngontrol jalanku tapi juga tidak menghalangi jalanku. Kami menikah 11 tahun tuh hampir nggak pernah ribut. Damai, sejahtera, nggak pernah, ya pernah ribut tapi kayak nggak pernah ribut gede, nggak pernah berhari-hari, nggak pernah. Dan komunikasi kami juga lancar banget ke chatan. Dia tahu aku mau ke Fanny Rose, dia tahu aku mau kemana-mana kayak gitu. Tahu nggak kalau banyak yang ngechat dokter cewek-cewek? Tahu. tahu. Ya tahu lah, itu kan tantangan ke depan ya. Salah satu tantangan ketika semakin terkenal orang tahu dokter punya duit. Bukan cuma itu ya, kalau misalnya kita ngomong seorang pebisnis terkenal, punya ada duit juga ya, itu kan tantangan ya bagi seorang istri ya sebenarnya. Dan cobaan untuk seorang suami. Tapi dia orangnya nggak cemburuan. Dia orangnya cemburuan, orangnya terbuka juga. Percaya nggak? Aduh, kalau ditanya ya, dia bilang dengan aku ya, kalau misalnya aku cheating atau selingkuh kayak gitu punya ya, tau nggak pandangan dia apa soal selingkuh? Apa? Bukannya kamu jahat, kamu ini, bukan dia mau ngelempar aku barang, bukan. Dia ngomong apa? Ya kalau kamu cheating, kamu selingkuh, berarti kamu jahat dengan diri kamu sendiri. Kamu melakukan dosa dengan diri kamu sendiri. Kamu itu tidak baik dengan diri kamu sendiri, bukan kan dengan aku. Kenapa dengan itu? Kamu merusak dirimu sendiri. Bahwa kamu itu merusak moral kamu sendiri, bukan ke aku. Sebenarnya kamu tuh jahat dengan dirimu sendiri. Sampai selevel itu loh. Luar biasa. Beda kan cara pandangnya kan? Tapi aku setuju ya. Dia bilang tadi hanya ada dua nih, dokter Richard akan jadi sukses banget atau cuma jadi loser karena ngomong doang. Ya itu sebenarnya karena ada istrinya dia bisa sukses. Amin. Coba kalau enggak, dia banyak niat-niat yang lain soalnya. Salah jalan. Atau emosional, mungkin emosinya lebih nggak terkontrol. Seorang dokter Richard itu kan orangnya melompat-lompat ya. Alik tulip ya, selalu pengen dari 1 pengennya 10 pengennya 100 kayak gitu punya. Nah orangnya seperti ini punya, kalau salah jalan akan kemana-mana. Ya. Tapi kalau jalannya benar akan sampai sukses ya. Nah dia itu buat mengontrol jalanku. Dia adalah anchorku, aku bilang. Ya. Kalau dia di posisiku, dia nggak akan bisa.
Dia orangnya benar-benar pasif. Dia orangnya dokter sejati. Dia nggak akan, bahkan aku selalu ngomong, bahkan kalau dia nggak nikah dengan aku, nggak akan bisa sampai titik ini juga dia. Betul. Karena dia bukan tipikal orang yang seperti itu. Kalian Aku saling tipikal orang seperti itu. Tapi orang seperti aku itu rentan banget untuk salah jalan. Ketika kita terlalu cepat lari, orang tuh akan, ayo sini bro, kita misalnya kita pakai narkoba, pakai ini, pakai itu. Dia selalu mengingatkan. Keren. Bahkan kan aku bilang tadi ya, ini podcastnya kan agak sering kali berada di tepi jurang. Dokter pernah bilang, istrinya gimana ngomong, wah itu sebenarnya yang udah tampil itu udah hasil editan istri. Bukan editan istri, dia nonton dan nanti dia akan review, dia akan ngomong menarik atau enggak. Oh dia nonton dulu nih sebelum tayang? Ya, dia nonton nanti dia ngomong, oh ini menarik nih, oke ini bagus nih, ini hati-hati nih katanya kan. Ini sensitif nggak sih, dia bilang gitu. Tapi nggak pernah ngelarang, dia cuma nanya ini sensitif nggak sih gitu. Ya ngelarang, ada yang ngelarang, dia ada yang bilang nggak setuju. Tapi tergantung argumenku juga. Tapi kalau dia nggak setuju, biasanya aku lempar lagi ke kuasa hukum, yang tadinya aku nggak lempar ya gitu punya kan. Terus aku biasanya aku bahas lagi ke tim. Misalnya ini suatu hal yang sensitif banget nih, kita bahas ke tim nih, kira-kira layak nggak untuk diperdengarkan kayak gini punya. Kalau nggak layak udah nggak usah tayang gitu. Pernah nggak ada yang nggak didengarin, jadi istrinya ngomong gitu, tapi tetap bablas, ternyata emang benar, firasat istri benar. Oh enggak, aku tuh selalu hampir 95%, 99% aku tuh mendengarkan istriku banget. Jadi kalau andai aku tidak mendengarkan istriku, artinya dia yang sependapat dengan aku. Oh gitu, oke baiklah. Kami selalu ya satu bulat lah, satu pendapat kayak gitu. Itu gimana prosesnya? Kadang-kadang kita lihat kan podcastnya Dokter Richard ya malam ini ngobrol gitu ya, besok paginya. Ritme kerjanya gimana itu bikin podcast? Oh kita, kan istri kita bikin nonton. pertanyaan aja tuh bisa tukar pendapat loh. Gimana? Kita bikin pertanyaan itu bisa tukar pendapat. Jadi kayak misalnya dari sudut pandang misalnya, kita mau buat pertanyaan ini temanku yang satu ini dengan, makanya timku cuma satu kan, cuma satu dengan istriku. Ini teman dari sel penjara itu? Iya. serius sih. Iya memang iya. Dia ngapain di penjara? Memang karena dia yang buatnya. Dia buat penjara, dia yang menyebabkan Dokter Richard masuk penjara. Ya seperti itulah kira-kira. Sebenarnya tuh dia. Yang apa? Sebenarnya itu kalau kita ngomong yang benar-benar, sebenarnya itu dia. Cuma permasalahannya si artisnya kan kagak ngincer dia. Ngincernya kan gue. Oh berarti gue ya, udah kenal udah lama ya? Iya, ini yang memang timku. Oke, jadi ini bikin pertanyaan nih. Bikin pertanyaan kan diskusi. Diskusi sama siapa? Tanya dengan istri, dengan timku. Oke, Jadi kayak bikin diskusi, tanya sudut pandangnya dari sini nih, tanyanya kayak gitu punya. Abis itu ya pertanyaannya nggak jauh dari skrip. Kalau jauh dari skrip nanti aku juga akan tahu ini sensitif nih. Lempar, coba dengerin dulu deh ini deh. Oke nggak kayak gitu punya. Gitu. Jadi hari itu juga langsung dengerin, terus langsung tayang? Besok kan biasanya kan. Ya? Besok. Luar biasa loh. Jadi pendapatan terbesar dapat dari mana dok? Yang jelas nggak dari TikTok. Jadi? Dari perusahaan dong. Aku kan aku nggak pernah cari duit dari YouTube, aku nggak cari duit dari Instagram, dan nggak cari duit dari TikTok. Meskipun aku dapat duit, aku dapat duit. Yeah. Aku dari YouTube kan ada AdSense, ya kan? Jadi misalnya dari Perusahaan. skincare. Perusahaan, ya. Skincare. Dari skincare Klinik. sama dari klinik juga. Pabrik. Oh oke. Pabrik. Oh punya pabrik juga. Ada pabrik skincare, ada 23 cabang klinik, ada brand skincare-nya juga, ada packaging juga, ada perusahaan packaging, ada digital printing juga. Konglomerat ya. Amin. Apa itu namanya? Makanya ngomongnya grup, Athena Group makanya. Enggak, aku itu ngomongnya. dalam waktu 7 tahun tuh. Punya pabrik, punya packaging, punya inu. 7 tahun dong. Athena 10 tahun, tapi 7 tahun aku benar-benar fokus pegangnya. Pabriknya di tahun keberapa? Oh baru tahun ini launching. Oh. Baru tahun ini Packagingnya? launching. Packagingnya baru tahun kemarin. Itu udah termasuk dalam plannya Dr. Richard? Yes, kita sudah 5 tahun ke depan pun ada blueprintnya. Oh tolong bikinin bisnis plan aku dong. Karena Mbak Feni kan bukan orang manajemen. Iya emang sih. Dan orang kan nggak kelihatan aku orang manajemen Ini kayak kita gitu. buka Jadi di nggak sini. tahu. Spill the tea-nya di sini. Aku tuh orang manajemen dan aku tuh ngerekrut orang-orang yang memang berbakat. Kita kan bisa bikin. Aku bisa kasih tahu nih 5 tahun lagi ke depan mau kayak gini nih. Mereka akan siapin blueprintnya. Oh, jadi gitu. dokter yang mau nanti orang-orang yang punya keahlian ini yang bikin blueprint. Iya dong, kita harus bikin perusahaan profesional. Kalau nggak capek. Aku pikir dokter yang bikin sendiri bisnis plan-nya, enggak? Enggak dong. Jadi Harus ada secara profesional bisnis, semua. belajar bisnisnya Gede enggak? banget, Athena tuh sudah gede banget. Bahkan satu orang itu nggak bisa ngatur Athena. Gede, Ya. sudah terlalu luas banget sehingga
kita tuh butuh tim yang benar-benar profesional. Jadi benar-benar ada HRD-nya. HRD pun ngomongnya itu bukan HRD biasa, HRD corporate. Akuntannya itu juga akuntan corporate. Kita itu bicara. sekarang nih, tapi kan dulunya nih sebelum jadi ini kan Dari orang kecil, dari kecil-kecilan. Dia tuh bikin sendiri, Bikin sendiri. bisnis plan-nya. Bikin sendiri, Bisnis bisnis plan plan-nya? sampai detik sekarang. Kalau sekarang mereka sudah jalan, tapi kan ACC tetap aku. Enggak, belajar dari mana bikin bisnis plan? Kuliah di Sinarmas 6 tahun. Oh kuliah, emang kuliah? Enggak lah, ya belajar sambil belajar dari sekolah. dokter perusahaan itu 6 tahun. Oh dia pinter berarti. Makanya orang kerja- tanya ya, Dok kenapa kayak Mami Louis live-nya setiap hari? Ya, Ya kan? Kocun live-nya setiap hari. Iya. Dr. Richard 41 miliar, kenapa nggak live setiap hari? ya. Kenapa? Ya, gila lu perusahaan gue banyak. Kalau gue cuma live terus setiap hari, bangkrut lah perusahaan gue gila. Ya tidak perlu setiap hari, tapi orang tahu itu tadi kredibilitasnya. Dua, memang aku nggak sanggup. Mereka itu kan Memang itu prioritasnya kan itu. Ya kalau mereka nggak live ya nggak dapet dong kayak Ini gitu. live recap buat apa dok? Achievement nomor 1. Eksistensi, achievement, ya memang itu ada sarana juga ngebuka jalan ya. Oh, ngebuka jalan untuk? Ya tadinya aku tuh mau kasih staff, cuma kan bagaimanapun juga kalau kayak suatu usaha yang baru itu leader harus di depan. Jadi aku duluan di depan gitu. Nanti ke Next depan ini mau bikin apa ini dengan TikTok ini? Mau bikin studio-studio sendiri, afiliator sendiri. sudah buat juga. MCN sudah buat. Oh itu belum disebut ya, MCN juga sudah buat juga. Bu kalau di Athena itu ya setiap bulan buat perusahaan baru Bu. Pusing kalau di situ. Luar bioskop ya. Jadi sekarang punya pabrik, Ibu juga harus berpikir bisnis Bu. Ya tolong deh bantuin ya. Aku kan orangnya. Karena kan kita di dunia entertainment ini kan nggak ada yang tahu ya. Betul. Hari ini kita Oke, nanti aku ada. ada. Ampun. Tolong ya kalau sampai gagal berarti salah dia. Nanti aku akan viralin. Hah, Dokter Richard. Dok, keren banget sih, keren banget. Amin. Thank you. Ini kita belajar lebih dalam lagi gitu tentang strategi-strategi yang dilakukan oleh Dokter Richard. Kalau kita cuma lihat dari luarnya doang, oh, Dokter Richard begini, ternyata itu adalah bagian dari strategi. Walaupun kadang-kadang impact-nya itu ada yang direncanakan, ada yang nggak nyangka gitu ya. Semua pasti kayak gitu. Bisa lebih besar, bisa lebih ternyata nggak impact. Banyak. Banyak yang nggak impact. Banyak. Contohnya yang nggak impact, yang nggak sesuai dengan ekspektasi apa? Bagi-bagi brosur, bikin acara TV, pernah? Nggak ada hasil. Nggak di acara aku sih soalnya. Bikin usaha ditutup aja pernah loh. Usaha apaan? Usaha F&B di mall. Ya elah. Semua yang di mall itu pasti teriak-teriak semua. Makanya aku tahu semua yang di mall itu untungnya kecil semua itu. Oh, makanya ketika ada keributan antara jualan offline dan online, Ya online tetap luar biasa lah. Sekarang Modalnya ini. kecil. oh kalau sekarang ini ya. Ya modalnya nggak ada tapi penghasilannya besar kan itu suatu hal yang menarik banget. Jadi intinya adalah biar apapun itu namanya harus tetap dibikinin plan, begitu ya. Plan jangka panjang, jangka pendek, jangka panjang. Harus. Gitu ya. Setiap yang dilakukan itu ada kalkulasinya, ada hitung-hitungannya. Semua mau bisnis mau dalam kehidupan semua harus punya. Jadi sekarang asetnya Dokter Richard ada berapa triliun? Jujurnya tidak pernah berhitung. Asik! Yang penting mau apa ada duit gitu aja. Mau beli sesuatu ada duit. Tapi ini ya, satu dia punya plan. Yang berikutnya adalah itu yang terpenting juga tadi tentang istrinya, peran istrinya ya. Itu sebagai apa mungkin apa istilahnya? Hati nuraninya gitu ya. Nah, Karena iya. kadang-kadang Kayak gue nggak punya hati nurani aja di luarnya pokoknya. bukan, karena kan kita di dunia fana ini ya, artinya kan amat mudah kita terbawa arus. Ya arus ya materialistik, ingin ini, ingin itu, hitungannya cuma duit, hitungannya cuma keuntungan duniawi gitu. Tapi ketika ada pendamping yang sesuai, yang tadi membersihkan nurani, itu sehingga jalannya lebih berkah gitu kan istilahnya. Kenyataan memang kayak gitu. Istriku bukan orang yang boros, padahal dia bisa akses semuanya dan dia bisa beli semuanya. Bahkan sampai sekarang dia nggak punya Birkin. Padahal dia bisa beli aja tapi dia ngerasa bersalah. Tapi karena dia hemat, aku lebih boros daripada dia. Tapi karena dia hemat, aku pun juga jadi nggak terbawa kayak gitu. Kan dibandingkan dengan orang-orang lain yang aku ngomong yang satu kelompok lah ya, satu kelompok sebagai yang punya grup apa kayak gitu punya ya. Kan lebih head on, lebih ini, lebih itu. Bahkan yang di bawah kami pun lebih luar biasa banget. Padahal nggak sebanding kayak gitu punya. Tapi
Istriku nggak mau. Enggak dok, ini aku tanya nih ya, ini kan kita kan lihat ada beberapa pengusaha-pengusaha skincare yang kalau kita lihat tadi ya secara sosial media itu hidupnya hedon gitu ya, segala macam gitu. Nah aku ini menjadi pertanyaan, aku rasa ini juga pertanyaan banyak orang. Emang iya segitunya atau enggak segitunya? Bu, pencitraan yang paling berat adalah pencitraan uang. Kamu akan capek. Kamu bayangin ya, kalau kamu pencitraannya itu memang personal brandingnya kaya, kamu harus buat konten ke Plaza Indonesia. Dan setiap kali satu kontenmu itu seharga 40 juta, 100 juta. Capek. Kita itu melelahkan. Kayakah dia? Kalau dia sudah bisa beli 40 juta, 100 juta, dia pasti kaya. Tapi sekaya apa dia, tabungannya dengan apa yang dia belanjain, itu sesuatu hal yang berbeda. Misalnya orang punya tabungan kayak gini, yang dibelanjain kayak gini. Dengan yang punya tabungan kayak gini, yang dibelanjain kayak gini, itu kan beda. Dia mampu. Tapi sebenarnya ketika kita tanyain, misalnya kita mau investasi nih, investasi berapa? 50 miliar. Aduh, belum nyampe lah ke sana. Tapi belanjaannya gila-gilaan. Kan nggak begitu pas kita ngeliat kayak gitu. Jadi jualan skincare bisa beli private jet nggak? Bisa, kalau misalnya fokus bisa. Kita ngomong MS Glow, Fokus? bisa kok. Oh, bisa. Bisa. Senyum. Bisa. Berapa Bisa. tahun? 5 tahun, 7 tahun bisa pasti. 5 tahun, 7 tahun? Bisa? Bisa. Dengan syarat? Ya benar, cash flow-nya benar. Oh tapi bisa ya? Bisa. Tapi dalam waktu 5 tahun? Bisa. Cash flow-nya benar? Masalahnya mau atau enggak aja. Oh fokus ke tujuannya. Mau atau enggak, tujuannya apa? Tujuannya mau beli private jet apa? Kalau mau beli, untuk apa? Misalnya aku mau beli ya, aku aja sampai sekarang, kok enggak? Aku tuh kalau pergi kan berangkat naik bisnis kan. Istriku kalau kemana-mana naik ekonomi loh. Kecuali sama aku. Kalau sama aku dia selalu bisnis. Ya iyalah. Tapi kalau dia, dokter di bisnis istri di ekonomi. aku tanya dengan asistenku, dia medical check up di Singapura. Istriku naik apa? Ekonomi. Gila loh, humble banget bini gue. Karena istriku tuh ngerasa kayak nggak penting, nggak perlu menghambur-hamburkan. Kalau kamu punya private jet, ini bukan cuma private jet, kamu harus sewa lahannya, kamu harus bayar pilotnya, kamu harus bayar ininya, kamu harus bayar biaya parkirnya, ikhlasnya. Jadi kaya, definisi kaya seorang dokter Richard saat ini adalah? Kayak hati. Bisa bantu banyak orang, bisa nolong banyak orang, bisa kasih edukasi, bisa kasih manfaat untuk orang lain. Makanya di bagian bukuku yang paling terakhir adalah, bab paling terakhir adalah, apa yang kita cari, apa yang seorang dokter Richard lakukan sekarang adalah ngasih value untuk orang lain. Kalau dulu? Cari duit. Dulu targetnya kaya itu adalah? Duit. Punya duit berapa dulu? Pokoknya miliar-miliar lah, ratusan miliar, triliunan itu sudah kaya lah kayak gitu. Kalau sekarang yang penting punya value sih, kasih value ke orang lain. Jadi kalau dari definisi dulu, sekarang udah kaya? Amin. Dok, terima kasih. Dr. Richard nggak dikenal sebagai orang kaya loh. Iya. Ya, menjadi catatan. Dr. Richard kalau misalnya ada yang top 1, family 100 kayak. Dr. Richard, pandangan tentang Dr. Richard nomor 1 pasti edukator dan skincare. Bukan itu branding. Bukan itu brandingnya. Tapi kalau misalnya kita ngomong ada duit, tetap pasti ada 10 besar pasti ada. Oke. Brandingnya Dr. Richard adalah penolong. Janda. Itu masuk juga. Entah di nomor berapa aku nggak tahu. Dok, makasih banyak untuk Sama-sama. obrolannya. Seru banget obrolannya. Kita bisa tahu dapur-dapurnya Dr. Richard sebagai seorang yang berstrategi, begitu ya. Dan ya, dulu awalnya aku tahu dia galak, sekarang ternyata nggak, murah senyum. Jadi kita temenan sebenarnya. Kita berteman. Terima kasih dok. Sama-sama. Terima kasih teman-teman semua. Spill the tea. Okay then, let's spill the tea.